Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Muzaidah dengan NIM T 2018-12-1289. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bahan ajar materi sejarah kebudayaan Islam pada kelas 7 semester ganjil dengan materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nabi Muhammad tiba di Madinah pada tahun 622 Masehi. Kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menandakan zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapatkan gangguan dari masyarakat kafir Quraisy, karena mereka mendapatkan perlindungan dari umat Islam yang berada di kota Madinah tersebut. Dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah, maka Nabi Muhammad memberikan gelar kepada umat Islam di kota Madinah, yaitu dengan sebutan kaum Ansor, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong. Sedangkan umat Islam yang datang dari kota Mekah diberi nama dengan kaum muhajirin atau kaum pendatang. Hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai ajaran Islam. Selain perintah dari Allah, hijrah Nabi Muhammad ke Madinah ini karena masyarakat Madinah atau kota Yasrib, kabilah Aus dan Kharaj mengharapkan kedatangan Nabi Muhammad ke kota Madinah ini dikarenakan sesuai baiat mereka di Aqobah pertama dan Aqobah kedua, atau yang dimaksud perjanjian itu Aqobah. Nah, setelah datang ke kota Madinah, Nabi Muhammad menentukan langkah-langkah utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Adapun langkah tersebut diantaranya adalah yang pertama, membangun masjid sebagai pusat dakwah. Langkah pertama yang dilakukan Nabi ini yaitu membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sal dan Sauhil. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi untuk membangun masjid dan untuk tempat tinggal. Meski tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma, tetapi Nabi tidak mau. Nabi membelinya. Di tanah tersebut terdapat pohon kurma dan makam tua. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan untuk menebang pohon kurma dan memindahkan makam tersebut guna pembangunan masjid. Pada awalnya pembangunan Masjid Nabawi ini hanya seluas 70 kali 60 hasta atau sekitar 31,5 kali 27 meter. Sedangkan tinggi temboknya hanya 2,5 meter saja. Lama pembangunan masjid ini berlangsung selama kurang lebih 12 hari. Setelah jamaah bertambah banyak, maka Masjid Nabawi diperluas menjadi 45 kali 45 meter dengan penambahan tinggi 3 meter. Masjid Nabawi ini memiliki multifungsi, antara lain sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat. Setiap muslim semestinya selalu terkait dengan masjid. Keberadaan masjid diharapkan keimanan dan ketakwaan setiap muslim akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Selain itu, fungsi masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, dan pengajaran keagamaan. Langkah kedua yang diambil oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan kaum muslim. Langkah selanjutnya ini dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah mempersatukan dalam ikatan persaudaraan kaum muslimin yang berasal dari kota Mekah dan
atau yang dikenal dengan sahabat Muhajirin dengan kaum yang asli penduduk Madinah atau yang disebut tadi yaitu kaum Ansor. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi Muhammad telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan dari berdasarkan darah. Lalu langkah yang ketiga adalah perjanjian dengan masyarakat Yahudi. Madinah, sesudah Nabi menetap di Madinah, Rasulullah mulai mengatur hubungan antara individu di Madinah berkaitan dengan tujuan itu menulis sebuah peraturan yang dikenal sebagai sebutan Shahifah atau kitab, dikenal sekarang dengan sebutan piagam. Sebelum piagam tersebut ditulis, Nabi mengajak musyawarah sahabat Ansor, Muhajirin, dan masyarakat Yahudi untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang tersebut dalam piagam tadi. Piagam atau undang-undang tersebut itu dikenal dengan Piagam Madinah atau Mistaq al-Madinah. Piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat manusia, termasuk non-muslim, karena Islam memang rahmatan lil alamin. Dan piagam tersebut membuat posisi Nabi semakin tinggi dan dihormati semua lapisan masyarakat. Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi Muhammad SAW, itu membuat 47 pasal yang di dalamnya terutama ketentuan mengatur sistem perpolitikan, keagamaan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Nah, dalam strategi dakwah Nabi Muhammad ini masuk ke langkah yang kedua adalah langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Seperti yang dijelaskan para sahabat Muhajirin, hijrah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Mereka datang ke Madinah tidak membawa harta benda. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berupaya membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara diantaranya yang pertama adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Persaudaraan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berdasarkan darah. Yang seiman, bukan persaudaraan seperti darah, itu maksudnya keluarga seperti itu. Sehingga kaum Ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya yaitu kaum Muhajirin dalam memenuhi kebutuhan di hidupnya. Yang kedua adalah dengan cara menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan Ahlus Sufah, yaitu orang-orang yang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di halaman masjid. Dan yang ketiga adalah bekerja sama dengan kaum Ansor, menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin ini tidak mau menjadi beban bagi kaum Ansor, sehingga adanya lapangan pekerjaan memberikan mereka untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringatnya sendiri. Dan yang keempat adalah Nabi Muhammad menganjurkan kaum Muhajirin ini yang memiliki pengalaman dagang atau memiliki modal untuk berdagang itu dianjurkan untuk memperoleh nafkah dengan cara berdagang atau berniaga. Dan yang kelima adalah
bagi kaum muhajirin yang tidak memiliki modal dan pengalaman untuk berniaga atau berdagang, itu bisa melakukan pekerjaan seperti bertani, terutama buah kurma dengan berbagai jenisnya, karena kota Madinah ini terkenal dengan kesuburan tanahnya dan memiliki hasil pertanian yang bagus. Jadi bertani adalah termasuk solusi untuk kaum muhajirin mendapatkan pekerjaan baru, lapangan pekerjaan baru seperti itu. Dan yang keenam adalah setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapatkan perhatian. Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat, seperti itu. Lalu yang terakhir, mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Selama tinggal di Madinah, Nabi Muhammad menjalankan pembangunan pada semua aspek, tidak hanya berkaitan dengan akhlak dan ibadah, namun juga perekonomiannya. Pasar Madinah ini merupakan saksi sejarah Rasul dalam upaya membangun perekonomian umat. Pasar ini dibangun sendiri oleh Rasulullah yang hingga saat ini masih beroperasi. Untuk keperluan itu, Nabi memilih lokasi di sebelah barat Masjid Nabawi karena dinilai sebagai lokasi yang strategis. Kemudian Nabi memberikan garis batasnya dengan kai, kemudian menentukan lokasi bagian dalam pasar tersebut untuk menjual barang atau komoditi yang diperjualbelikan, seperti itu, seperti ternak, bahan makanan, dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.